melihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganku. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Bapak, terima kasih buat pagi ini. Tuntunanmu sampai di Sabat ini. Sabtu ini Tuhan kami menerima tuntunan sepekan. Kami akan kuat mengelola bahagia hidup kami. Kami percaya Roh Kudus yang terus menopang gereja-Mu, hamba-hamba-Mu yang setia, yang militan, yang berkenan di hati-Mu. Tuhan, hamba-Mu terbatas, sampai karena isi hati-Mu yang tak terbatas, supaya setiap kami dikuatkan dan kami keluar jadi pemenang. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang suka cerita menyambut tuntunan sepekan hari ini, katakan amin. Haleluya, 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 haleluya. Shalom, shalom, shalom. Wow, bahagia sekali hari ini ya saudara. Kita sudah sampai di hari yang ke-6, hari Sabtu di Sabat Shalom, tanggal 30 Juli. Rasanya belum lama kita bicara tentang yang 25, tanggal 25. Kita nggak kerasa saudara. Semua kita sudah bicara bagaimana senyumnya, bagaimana cara berpikir tentang hal-hal sederhana, bagaimana lidah kita, bagaimana kita mau mempraktekkan semua cara-cara mengelola bahagia. Sudah belum? Sudah ya, oh puji Tuhan. Saudara, terima kasih. Saya percaya setiap saudara mengikuti tuntunan selama sepekan ini. Saya pun praktekin Bapak Ibu. Perjuangannya sama, nggak mudah. Nah, bukan berat ya, nggak mudah. Tetapi saya percaya ada Tuhan menyertai kita, amin. Ada Tuhan menyertai saudara sehingga kita kuat. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hari ini hari Sabtu kita menerima tuntunan di bagian yang terakhir. Tentu sebenarnya cara mengelola bahagia bukan hanya ada 6 hal ini. Tentu banyak ya, para pakar banyak menemukan hal-hal itu. Tetapi paling tidak karena besok di hari Senin depan tanggal 1 Agustus kita akan memulai lagi rumah doa pagi kita bersama-sama di Zoom secara bersamaan dan juga di live streaming atau siaran tunda. Jadi karena itu saudara, setelah sepekan kita dituntun oleh tuntunan sepekan ini, kita akan masuk dalam rumah doa pagi kita. Wah, ajak yang lain, berikan semangat supaya setiap kita sudah praktekin tuntunan bagaimana memelihara atau mengelola kebahagiaan, kita bagi ke yang lain. Nah, hari ini di hari yang terakhir, kita berkata bahwa pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Kata ini membuat saya menjadi apa saudara ya? Merenung sebentar. Tetapi saya akhirnya mengerti bagian-bagian ini. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Satu kali ada orang berkata begini, sakit gigi lebih baik daripada sakit hati. Tapi orang yang sakit gigi bilang lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Karena sakit gigi sakit saudara. Atau sebaliknya, orang yang sakit hati bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Artinya dia sedang mengcompare
keadaan dia yang sakit satu sakit tertentu dengan sakit yang lain. Tetapi dalam bagian ini pikirkanlah perkara-perkara yang di atas di mana Kristus ada. Ya, kita memang di hidup ini nggak bisa nggak berpikir. Maaf, hanya mungkin orang gila yang nggak berpikir karena nggak ada pikiran. Maksudnya nggak mau pikir apa-apa. Tapi orang yang normal kita pasti pikir ada. Nah, tetapi Allah berkata lewat ayat ini bahwa kalau engkau fokus dengan pikiranmu yang duniawi, perkara-perkara makan minummu saja, duniawimu saja, engkau akan terjerat dalam berbagai-bagai hawa nafsu. Dan engkau akan terjerat dalam tujuan-tujuan setan supaya kita tidak atau melupakan Tuhan, tidak memandang Tuhan ada dan berkuasa. Makanya pada waktu ayat ini berbicara buat saya dan kita sekarang mendengar, ayat ini berbicara bahwa kalau engkau mau kuat melewati hari-hari ini, jangan fokus dengan apa yang di dunia, urusan-urusan dunia, tapi pikirkanlah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Tuhan Yesus di dalam perjalanan hidupnya bersama para murid selalu menyampaikan seluruh kerinduan Bapa. Jadi waktu para murid mencari makanan, lalu murid-murid pergi kan ya, lalu Yesus berbicara dengan perempuan Samaria. Tentu sudah masih ingat ya. Lalu nggak lama murid-murid pulang dan berkata, "Guru, kami bawa roti ini makan gitu." Tapi Yesus berkata, "Padaku ada makanan." Bingung yang lain, makanan apa? Setahu kita Kristus belum sempat bawa makanan. Apa dia dapat dari orang atau dia nyumpetin punya kita? Yang enggak lah gitu. Tapi Yesus berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya." Karena dia melihat orang banyak, karena dia melihat perempuan Samaria yang dia temui di sumur Yakub. Itulah disebut makanan bagi Kristus, menyelesaikannya, menyelamatkan perempuan itu dan kota yang ada di dalamnya perempuan itu tinggal. Saudara, saya memahami apa yang Kristus katakan itu adalah sebuah bentuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kristus tidak hanya berpikir untuk dirinya, ya saya lapar, jam 12 siang begini lapar dong. Tapi Kristus melihat pada waktu ada jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran, itulah yang lebih mengenyangkan hidupnya karena menyenangkan Tuhan. Saya berharap dan berdoa saudara menangkap ini. Di Sabat ini saya mau ajak saudara memikirkan perkara di atas. Oke, kita masih tinggal dengan suami atau istri saudara, dengan anak atau orang tua saudara. Kita berkumpul semua dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam sekolah atau pelayanan. Dengar ini. Kita nggak boleh terpaut terus-terusan dalam urusan-urusan demikian. Mari rilekskan pikiran kita. Untuk kita memelihara atau mengelola kebahagiaan, catatkan baik. Apa yang kau kerjakan ini harusnya berorientasi kepada surga. Kalau kita berpikir, ya kita kerja untuk dapat uang. Untuk apa uangnya? Untuk rumah tangga, makan minum. Kalau udah penuh makan minum cukup apa? Untuk beli kendaraan. Kalau kendaraan udah ada, beli apa? Beli rumah. Kalau rumah udah ada, beli rumah kedua, ketiga, keempat, kelima. Oke. Kalau udah punya semua, kendaraan ada, rumah banyak, ada keluarga. Uangmu buat apa lagi? Ya buat tabungan. Tabungannya buat apa? Ya bingung. Lama-lama mikir, ya buat apa ya begini banyak ya? Kalau mati doang nggak ke surga atau ke neraka? Ya enggak lah, pasti ditinggal. Kalau sampai ke sana berpikir, maka kita harus menggantungkan bahagia kita bukan yang di bumi, tapi yang di surga. Karena apa? Yang di bumi bisa hilang. Kita berkata, di bumi ini ngengat dan karat, menggerogoti, rusak. Tetapi kita punya harta di surga yang tidak akan pernah layu. Nah, waktu kita memikirkan perkara di atas, maka sukacita itu menjadi berlimpah-limpah-limpah. Coba catat baik ini ya. Saya sebagai hamba Tuhan, tapi juga ada di marketplace, di mana Senin sampai Sabtu bahkan, atau Senin sampai Jumat lah, yang fullnya, merasakan bagaimana tekanan dalam pekerjaan, bisnis, atau mungkin saudara yang sekolah juga kuliah begitu dan sebagainya. Di mana kita boleh menggantungkan bahagia kita? Kalau dunia yang semu ini sebentar memberi, sebentar mengambil. Kita kumpul dolarnya anjlok. Kita kumpul sesuatunya hilang dicuri. Tetapi kita mau bilang, hari ini kalau saya boleh memikirkan perkara atau urusan-urusan Tuhan,
itulah baru mulai kita tidak pernah terpaut, terikat dengan perkara yang di bumi. Orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang bukan yang memiliki segala-galanya. Saya mengatakan ini bahwa orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang dapat bersyukur atas segala yang Tuhan percayakan dan mengelolanya untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Saya ngomong begini bukan karena saya pendeta. Sebelum saya jadi hamba Tuhan, apalagi full time seperti ini sebagai pendeta, tetapi sebelum itu saya sudah merasakan bagaimana saya mencintai Tuhan dengan mengelola, memikirkan perkara yang di atas. Saya masih ingat SMP saya tahun 89 sampai 91, saya dapat uang sekolah itu 500 rupiah, sudah 89 500 rupiah. Jadi pergi pulang 200 rupiah, ya. Ada 100-200 rupiah kalau capek, dan karena dari terminal saya turun mau ke sekolah itu ada naik beca misalnya, kalau capek, kalau enggak kita mau makan jajan lebih gede dikit, maka ditahan, jangan naik beca, jalan kaki ke sekolah. Pulangnya begitu juga, jalan kaki, jangan naik beca, supaya ada uang 300 untuk belanja, untuk makan, untuk ekstra kulit dan sebagainya. Saya mengingat waktu itu orang tua saya sampaikan, Anton, hari ini mulai bulan depan dikasih 1 bulan 15.000, ya 30 hari kali 500 kan 15.000 ya. Apa yang mau dilakukan? Saya masih ingat sekali waktu itu saya mengembalikan persepuluhan, mengembalikan persepuluhan SMP itu 1.500. Jadi uang yang saya terima 15.000 saya kurangin duluan 1.500 balikin ke gereja. Ya mungkin menurut sebagian orang 15.000 itu apa artinya ya? Tapi di zaman itu lumayan juga buat sekolah, pulang pergi, cukup buat makan, buat istirahat gitu, cukup. Tapi saya potong untuk persepuluhan. Apa sih konsep saya tentang persepuluhan? Saya nggak tahu. Awalnya saya nggak tahu. Tapi saya cuma dengar pendeta bilang bahwa kalau kamu mengembalikan persepuluhan, kamu memikirkan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan Tuhan kepada kita lewat gereja. Saya nggak mau tergiring untuk menghakimi gereja. Tetapi waktu itu saya melakukannya, saudara. Setiap bulan 15.000 dipotong 1.500, saya bawa ke gereja, kasih balik ke gereja untuk persepuluhan. Dan saudara, itulah cinta saya sama Tuhan. Sebelum saya lahir baru, saya sebelum sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya mengalami lahir baru kira-kira di tahun 97. Saya 97, saya dilawat Tuhan. Saya 97. 97 ya, kurang lebih 97, 96, 97. Saya dilawat Tuhan dan saya bilang, Tuhan, sekarang hidupku ini bahagia banget. Saya menjadi orang yang paling bahagia menurut saya. Kenapa? Saya nggak pernah terikat dengan dunia, khususnya dengan keuangan. Beberapa kali badai datang ke rumah saya, ke hidup saya sampai nggak punya uang sama sekali. Tapi saya bisa bahagia. Kenapa? Saya melihat Tuhan. Tuhan itu dalam pemandangan saya adalah Allah Yehova Jireh yang mencukupkan segala sesuatu pada waktunya. Iya, hari itu malam kalau saya mau doa, pagi tadi udah nggak punya apa-apa, besok kita juga nggak tahu ada apa, tapi malam itu saya bersyukur Tuhan buat 1 hari lagi yang Kau percayakan bagiku dan kulewati hari ini karena Tuhan. Sampai hari ini saya mengatakan itu dalam doa malam saya. Sampai hari ini saya mengatakan terima kasih Tuhan untuk 1 hari lagi yang Tuhan percayakan buat saya untuk saya lewati, dan saya serahkan esok ke dalam tangan Tuhan. Dan saya tidur, saya perkatakan, tidur dengan nyenyak, tidur dengan pulas, bangun dengan segar, dengan sukacita, blok langsung tidur. Nah, saya bersukacita, saya jadi orang paling bahagia. Saya nggak merasa beban dalam kehidupan pelayanan sekalipun. Pelayanan boleh banyak urusan, orang boleh macam-macam gaya, tetapi saya punya Tuhan yang menuntun saya. Ada waktunya Tuhan berkata, jangan jawab, nggak perlu jawab, biarin aja. Ada waktunya kau katakan suruh diam aja. Orang bilang jawab dong Pak. Saya bilang enggak, Tuhan suruh diam ya diam aja. Saatnya Tuhan suruh ngomong. Memang ada kalanya bisa jadi kesalahan diizinkan Tuhan terjadi, kesalahan diizinkan Tuhan terjadi. Tetapi saya bersyukur punya Tuhan yang selalu saya menarik saya kembali. Kenapa? Saya terkoneksi dengan yang di atas. Pikirkan perkara di atas, di mana Kristus ada. Sebab saya punya pengharapan, yaitu rumah Bapa. Nah, kalau saya ngomong tentang rumah Bapa, waktunya panjang lagi. Nanti kita belajar lagi tuntunan tentang rumah Bapa ya. Waktu rumah Bapa saya baca, saudara, saya begitu rindu. Sebab tidak ada pengharapanku selain di dalam Yesus, rumah Bapa yang kekal.
Ada lagunya ya. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Pengharapanku ada dalam Yesus. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Jauh selamat dan kemenanganku, Yesus dia harapanku. Saya berdoa kita semua punya pengharapan hanya dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus. Bisa bilang amin. Dan di sabat ini saya mengajak kita semua pikirkan perkara di atas. Sebab kalau pikir yang di bumi udah ribet, riwah kalau orang Sunda bilang. Sekarang kita mau fokus sama Tuhan. Ya, kita kerja apapun di dunia ini, kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Dan segala sesuatu kita dapat bukan hanya untuk kita hidupi hari ini, tapi untuk mempraktekkan nilai-nilai kerajaan sampai Tuhan disenangkan. Di sabat ini saya mau berdoa secara khusus supaya saudara menerima berkat sabat di tuntunan sepekan ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih banyak. Bagian terakhir kami perkatakan bahwa untuk kami boleh berbahagia, mengelola bagi kami mau pikirkan perkara yang di atas. Apa itu? Rumah Bapa. Tuhan, nanti pada saat kami masuk tuntunan sepekan, kami mau bicara tentang rumah Bapa. Ini penting buat kami karena kami punya pengharapan di situ. Bapak berdoa buat setiap tangan terangkat, hati terbuka. Pikiran kami, seluruh perasaan kami arahkan kepada Tuhan supaya bahagia kami, sukacita kami berlimpah-limpah. Terima kasih. Dan sekarang gereja tangan kita, dimanapun kau berada mengikuti tuntunan sepekan ini, mari responi segala berkat di sabat ini. Tuhan akan memberikan segala apa yang kau responi dengan begitu rupa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Terimalah dengan bersukacita segala berkat berlimpah-limpah. Berkat dari Bapa di surga, cintanya Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang manis indah menyertai kita mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Semua kita semua berkat dan percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan lupa besok ibadah ya, hari Minggu, dan Senin depan tanggal 1 Agustus kita akan memasuki rumah doa pagi. Kasih tahu yang lain, mari kita gabung bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.